tolong dijaga kebebasan pers di Indonesia ini jangan sampai dirampas. Kebebasan pers di Indonesia ini jangan sampai dirampas. Karena dengan kebebasan pers itulah artinya itu bisa ada demokrasi ini berjalan dengan baik, kemudian nanti good governance itu bisa berjalan. Mungkin korupsi juga bisa berkurang karena pers akan memberitakan secara bebas, tidak ada pejabat publik yang lepas dari incaran pers. National prosperity system itu ibarat koinnya, mata koin, dua sisi mata koin. Itu tidak bisa dipisahkan, saling mendukung antara keamanan dengan prosperity, kesejahteraan, beriring terus, saling mendukung. Sehingga undang-undang KAPAS ini perlu mensinergikan, katakanlah kalau sistem national security system, undang-undang KAPAS ini akan mensinergikan, mensinkronkan undang-undang yang ada. Oh, where can we find our national interest? Di mana sih kita bisa menemukan kepentingan nasional kita? Kalau tadi sudah kepentingan nasional keamanan dan kemudian prosperity, sekarang saya tanya kepada mahasiswa, di manakah di dalam dokumen resmi kita bisa menemukan kepentingan nasional kita secara utuh? Kalau di mana? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, that is wrong. Itu bukan kepentingan nasional. Itu adalah tujuan nasional, cita-cita nasional. Karena kita juga kesulitan menemukan apa yang disebut sebagai kepentingan nasional. Nah, dalam hal ini, kenapa kemudian masyarakat sipil, khususnya imparsial dalam hal ini, mengkritisi rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional tanpa mengatakan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional tidak perlu. Kami tidak mengatakan seperti itu, kami justru mengatakan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional adalah wajib dimiliki oleh setiap negara, bahkan oleh Indonesia. Ya kan, Timor pemiliknya tahun 2012. Ya kan? Tapi bukan berarti alasannya kalau Timor punya, kenapa kita tidak punya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menyusun sebuah Undang-Undang Keamanan Nasional yang tidak hanya bicara dengan pendekatan security approach. Mulai 1 Januari 2014, teman-teman mahasiswa, Indonesia akan mulai diberlakukan BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan buruh memegang peranan penting walaupun maksa. Harus menutup jalan tol 17 jam. Bukan yang di Bekasi, yang di depan DPR. Karena itu untuk masyarakat Indonesia. Membuktikan bahwa buruh tidak lagi eksklusif, mementingkan kepentingan diri sendiri. Karena kami sedih ketika tahun 2010 kawan-kawan masih ingat seorang anak pemulung meninggal di RSCM. Saya bukan begitu saja tidak setuju, tetapi fraksi saya tidak setuju apabila ini menjadi sebuah undang-undang yang rentan akan hal-hal yang overlapping dan hal-hal yang sifatnya mengganggu keberadaan HAM, demokratisasi, dan lain sebagainya. Berbagai pasal juga merupakan hal-hal yang harus dibenahi, bahkan dari definisi. Definisi, contoh saja, definisi keamanan nasional sendiri itu juga harus diperjelas.